Assalamualaikum anak-anak. Gimana keadaannya? Sehat? Baik anak-anak, kembali lagi ya pertemuan kita kali ini dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang terkait memahami unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sebelumnya kita kan minggu kemarin kita membahas terkait berita ya. Nah sekarang kita materi selanjutnya yaitu memahami terkait unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah baik anak-anak semuanya, sebelum Bapak ya memulai pembelajaran kali ini, silakan untuk ketua kelasnya. Sebelum kita belajar kita mulai. Sudah selesai. Oke. Baik, anak-anak semuanya. Sebelum Bapak mulai ya, Bapak absen dulu ya. Yang pertama, Linda Novianti. Hadir. Oke, hadir. Dua, Oza. Hadir. Zakirin. Hadir. Endang. Hadir, Pak. Rahma. Hadir, Pak. Lucia. Hadir, Pak. Evi. Hadir. Oke. Yang tidak hadir siapa? Hikmat, Pak. Oh ya, Hikmat ya. Ada lagi? Melisa. Melisa ya. Baik. Baik anak-anak ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak ingatkan ya untuk semuanya bahwasanya untuk kehadiran apa ya, supaya tidak bolong-bolong gitu kan, supaya nanti ketika kedepannya enak gitu ya. Nanti tolong diingatkan ya, saudara tadi siapa? Melisa sama Iqbal ya, suruh berangkat gitu ya. Iya, Pak. Oke, baik ya anak-anak semuanya, kita lanjut ke langsung saja ke pemateri ya. Jadi apa materi kita hari ini? Ya, ya. Memahami terkait Nah, gitu. Nah, bahwasanya di sini terkait unsur intrinsik dan ekstrinsik ya. Nah, ini secara pengertian ya, semuanya ya. Bahwasanya intrinsik dan ekstrinsik itu ada pengertian di sini. Bahwasanya di sini sudah tertera ya. Coba Bapak ingin siapa? Tidak, coba dibacakan pengertian dari unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Unsur-unsur ini melekat dan tidak dapat dipisahkan dari karya sastra itu sendiri. Iya, betul. Dilanjut, Pak. Udah betul ya. Nah, betul ya. Apa yang dikatakan tidak. Jadi memang unsur intrinsik ini jadi unsur yang melekat pada karya sastra begitu. Jadi memang ini bisa dikatakan ada di dalam karya sastra tersebut. Kayaknya apa saja dari puisi, novel, drama, namun hingga terkait puisi, maka kita nanti Bapak akan membahas terkait puisi. Lanjut kedua terkait unsur ekstrinsik. Coba silakan, saya ini baca. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berbeda dengan karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi keberadaan dan isi karya sastra tersebut. Unsur ekstrinsik ini tidak secara langsung diceritakan dalam karya sastra, namun dapat memberikan makna dan pemahaman yang lebih mendalam bagi pembaca. Nah, iya betul. Jadi kedua yaitu unsur ekstrinsik ya, namanya ya. Jadi memang unsur ekstrinsik ini berbalikan daripada unsur ekstrinsik. Jadi di luar daripada karya sastra. Jadi ini terkaitan di luar dari tokohan penulis ataupun secara sosial di beberapa bahasa terkait semuanya. Nah ini anak semuanya terkait pengertian secara unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, lanjut ya.
ada dua gitu anak-anak semua ya. Jadi meliputi unsur batin dan unsur fisik. Nanti bapak jelaskan. Jadi pada intinya pada poin unsur fisik ini terbagi menjadi dua gitu. Yang mana unsur batin ini terdapat terkait ada beberapa poin, kemudian unsur fisik ada juga beberapa poin. Nanti bapak buka ya. Nah ini kita belajar pada unsur batin. Terdapat berapa? 4. Nah ini yang pertama yaitu unsur batin ya. Terdapat 4 poin atau 4 elemen yang terdapat pada unsur batin. Coba Dinda bacakan unsur yang pertama. Yang pertama adalah tema. Pengertian dari tema adalah sebuah gagasan atau ide pokok utama. Oke, ya. Itu ya daripada tema namanya ya. Jadi memang pada garis besarnya ini terkaitnya itu adalah ide pokok atau gagasan terkait menjadi kayak naskah gitu ya. Gagasannya apa gitu? Ketika kita membuat naskah. Nah, kemudian rasa, silakan. Endang dibacakan. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair terhadap tema yang ingin disampaikannya. Rasa puisi dapat berupa rasa senang, sedih, marah, cinta, benci, dan lain-lain. Nah ya, poin kedua yaitu rasa. Ya sebagaimana mengacu pada pengertiannya namanya ya. Jadi ini lebih kepada ekspresi dari penyair gitu ya. Kemudian yang apa yang disampaikan terhadap penyair ini kepada pembaca atau penikmat puisi itu meliputi tadi ada sedih, rasa marah, cinta, benci dan lain-lain. Itu terkait rasa ya. Kemudian lanjut amanat, coba Rahma bacakan terkait Amanat adalah pesan atau ajakan yang ingin disampaikan penyair melalui puisinya. Amanat puisi dapat selalu disampaikan secara jelas. Ya, betul. Jadi memang amanat ini pesan, ceritakan pesan atau ajakan penyair yang ditulis dalam karya puisinya terkait apa yang ingin disampaikan penyair. Itu tentu itu apa ya, bisa dikatakan ada poin terkait pesan, saya katakan terkait pesan moral, pesan apapun yang mana mengindikasikan penyair ini ingin memberikan apa ya, suatu pemahaman terkait karyanya sendiri terkait pembaca gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, coba siapa yang mau bacakan? Evi, silakan. Yang terakhir. Nada dan suasana. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada puisi dapat berupa nada akrab, serius, sinis, mejek, dan lain-lain. Nah, ya betul. Jadi terkait poin terakhir yaitu nada dan suasana itu mengacu kepada sikap penyair ya gitu. Jadi terkait ada sikap akrab, kemudian serius, sinis, mengejek. Nah, yang dimaksud akrab, serius, sinis, dan mengejek ini ketika memang penyair ini menyampaikan suatu puisinya, membaca puisinya. Jadi situ terdapat indikasi ini bisa dikatakan serius gitu ya. Nah ya, sinis tergantung bagaimana penyair gitu ya. Nah itu terkait unsur batin yang ada dalam karya unsur-unsur implisit puisi ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, lanjut ya kita ke poin selanjutnya. Nah ini yaitu tadi kita berbicara terkait unsur batin, nah kita berbicara terkait unsur fisik. Yang mana ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah poinnya, jadi meliputi daripada diksi, majas, rima, figurafi sampai imaji. Coba yang belum bisa siapa? Devia, bacakan coba di poin pertama. Yang mana, Pak? Diksi, ya. Yang pertama. Diksi
Coba lihat yang di dekat ini. Benar nggak? Diksi adalah kata yang digunakan penyair dalam puisinya. Diksi baik haruslah tepat, cermat, dan sesuai dengan tema dan suasana puisi. Diksi yang tepat dapat membantu penyair untuk menyampaikan maksud dan tujuan puisinya dengan lebih efektif. Nah, ya. Jadi berbicara diksi bisa dikatakan juga berbicara terkait kata ya, atau penggunaan kata yang dipilih oleh penyair gitu ya, nah, ya. Jadi ketika anak semua di sini ketika berbuat karya sastra, tentu ya hal yang paling awal ya menentukan diksi atau kata terkait apa yang dituliskan gitu kan. Jadi dalam puisi ya ada kata-kata yang perlu dicerna terkait mana yang pantas, mana yang tepat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua majas. Silakan. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penyikir untuk membuat puisi menjadi lebih hidup, menarik, dan berkesan. Nah, ya majasnya adalah bisa dikatakan terkait apa ya? Hal yang membuat kita itu lebih hidup ketika menulis puisi gitu ya. Nah, ya. Sehingga dengan majas ini puisi akan lebih menarik, kemudian berkesan juga terhadap penulis gitu. Kemudian ada yang kedua yaitu teknik ketiga, rima. Silakan. Endang, bacakan Endang. Yang mana, Pak? Yang rima. Rima adalah persamaan bunyi pada akhir setiap baris puisi. Rima dapat membuat puisi menjadi lebih indah dan mudah diingat. Sudah, Pak? Oke, ya. Bicara rima ya, jadi memang rima ini bisa dikatakan rangkaian dari bait. Jadi ketika memang kita mengacu kepada puisi lama kan ada bait yang A, B, dan B istilahnya. Ketika A, B, B-nya terkait intonasi yang di akhir itu akan membentuk rima ya, sehingga rima itu juga menjadi bisa lebih indah ketika memang rima itu tersusun secara struktur gitu ya. Lanjut itu tipografi ya. Silakan, ada. Tipografi adalah cara penulisan puisi termasuk kata, baris, dan bait. Nah ya. Jadi masih di sini ini perlu di ini ya anak-anak ya. Khusus poin tipografi perlu bahas sedikit tulis ya. Jadi tipografi itu kan apa ya? Ada standar kan dari data kanan gitu. Jadi ya semuanya di data kanan gitu ya. Kanan. Kemudian ada yang letter kiri, dari kiri gitu. Nah ini letter kiri ya, ini kanan. Kanan, ini kiri. Kemudian ada juga itu yang berbentuk zigzag. Jadi di sini fungsi daripada tipografi ya, supaya itu sesuai apa kata penyair. Inginnya seperti apa? Bahkan ada yang berbentuk love ada ya. Jadi katanya bikin love gitu. Itu tipografi. Jadi ada juga yang bahkan ada yang berbentuk narasi panjang gitu. Panjang narasi. Nah itu terkait tipografi ya. Jadi memang berkaitan terkait baris kemudian bait dan itu sesuai apa yang penulis inginkan gitu ya. Tentu banyak macam tipografi. Lanjut ke ritme. Endang silakan baca. Ritme adalah irama bunyi yang dihasilkan dari pergantian kata-kata yang panjang dan pendek dalam puisi. Nah, ya. Ritme ini juga menentukan ketika penyair atau seorang sastrawan ini membacakan dalam puisinya dia. Ada kata-kata yang panjang, ada yang pendek. Itu tergantung bagaimana seorang penyair atau seorang menulis. Gitu ya. Kayak ritme. Ritmenya bisa dikatakan pendek ataupun panjang, dia kembali kepada
penyair. Kemudian yang terakhir, silakan Rahmat. Imaji. Imaji adalah gambaran atau citraan yang timbul dalam pikiran pembaca ketika membaca puisi. Nah ya, berbicara imaji ini sangat berkaitan erat terkait penulis. Jadi ini apa ya, hasil daripada imajinasi dari penyair atau penulis, sehingga apa yang menjadi imajinasinya kemudian dituliskan menjadi karya sastra. Ini menjadi apa ya, timbul suatu citraan kemudian daripada penulis, gitu ya namanya. Yang ini terkait unsur implisit bagian fisik. Bisa dipahami ya anak semua ya? Betul. Ada yang ditanyakan? Cukup ya. Baik, lanjut ya kita pada unsur selanjutnya. Nah ini yang terakhir kita bicara unsur ekstrinsik. Tadi kita di pengertian kan sudah tertera ya bahwasanya unsur ekstrinsik adalah unsur yang berbeda, yang berada ya di luar daripada karya sastra. Nah, mari kita masuk kepada nah ini ada Bapak 3 poin lah yang menuliskan terkait itu bahwasanya akan Bapak tulis bahwasanya kata tulis ini ya tergantung daripada tulisnya, yaitu berbackground apapun misalnya baik petani, guru, apapun semuanya bidang yang penulis ya jalankan itu terkait kata belakang ya apapun itu terserah penulisnya ya. Kemudian kedua keadaan masyarakat saat puisi di luar. Nah ini perlu disampaikan dulu ya. Kemudian ketika membuat kayak sastra puisi itu tergantung bagaimana masyarakat atau individu penulis ini menulis puisi. Ketika memang dalam situasi 98 atau 98 ya tentu puisinya era-era apa ya perjuangan terkait tindasan terkait ini apa terkait pemerintah gitu. Jadi kemudian ketika di Jogja ada momentum Gunung Merapi meletus, nah itu bisa menjadi bahan juga terkait keadaan masyarakat di situasi itunya. Nah kemudian terakhir yaitu sosial, politik, budaya, agama, pendidikan dan cinta. Nah ini tentu kompleks ya, sangat banyak gitu. Jadi terkait sosial, politik, budaya itu juga mempengaruhi unsur-unsur ekspresinya, sehingga ini bisa menjadi apa ya pembeda ataupun penguat daripada karya sastra tersebut, sehingga ketika budaya beda, politiknya beda, budaya agamanya beda, tentu akan menghasilkan karya sastra juga yang berbeda-beda. Nah itu anak-anak semuanya ya. Lanjut. Nah sudah ya. Itu jadi memang terkait unsur intrinsik dan ekstrinsik gitu. Banyak. Baik, Bapak rasa cukup ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya untuk anak semuanya. Baik, langsung saja ya. Sebelum Bapak akhiri, mungkin silakan ditutup doa perwakilan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran siang hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Mulai. Selesai. Oke baik anak-anak semuanya ya, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.